Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Kembali lagi dalam penjelasan seri rekayasa genetika kali ini. Kali ini saya akan mencoba untuk bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk bisa mengetahui suatu hasil PCR dengan menggunakan gel elektroforesis. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut saja langsung ke pembahasannya. Jadi sebelumnya kita sudah mencoba untuk bisa membuat desain primer, di mana di sini ada ATG untuk start codonnya, dan di bawahnya itu ada TGA, di mana di sini adalah stop codonnya. Nah, dari sini kita akan mencoba untuk bisa mengetahui kira-kira jumlahnya berapa, gitu kan ya. Nah, kalaupun misalkan membuat primer, mau digeserkan ke kanan atau mau digeserkan ke kiri, gitu kan ya. Ke kanan ataupun ke kiri juga pun yang sama, di reverse primernya digeserkan ke kanan ataupun ke kiri, dia hasilnya itu kira-kira sekitar 408 sampai sekitar 400, mentok-mentok di 480-an base pair, gitu ya. Nah, dari sini bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah kita berhasil melakukan PCR atau tidak dengan menggunakan gel elektroforesis. Nah, kita langsung saja. Jadi ini merupakan contoh dari hasil gel elektroforesis, gitu ya. Nah, kebetulan yang ada di sini saya menggunakan DNA marker yang merupakan satu KB ladder, gitu ya. Dari satu KB ladder, biasanya kalau misalkan dalam marker dari suatu DNA, itu nanti akan ada band-band DNA-nya yang ditandai oleh warna putih ini, gitu kan ya. Ada banyak sekali band-band DNA-nya. Ada yang kira-kira sangat-sangat luntur gitu kan ya, ada yang sangat terang gitu kan ya. Nah, ini dibagi-bagi berdasarkan dari ukurannya. Jadi, kalau misalkan kita lihat ada yang terang, kemudian ada yang redup gitu kan ya, ini merupakan jumlah dari konsentrasi DNA-nya gitu kan ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut untuk mengenai tentang konsentrasi DNA berdasarkan dari ladder atau marker gitu kan ya. Namun sekarang fokus kita adalah mengenai base pair-nya. Oke. Di sini kita lihat untuk base pair yang pertama itu adalah 10.000 base pair atau 10 kilo base pair gitu kan ya. Yang kedua adalah 8.000 base pair gitu kan. Ini yang paling terang, ini adalah 3.000 base pair. Kemudian yang terang kedua itu adalah 1.000 base pair. Kemudian yang paling rendah di sini ada 100 base pair gitu ya. Berarti range-nya itu cukup luas antara 100 sampai 10.000 base pair. Nah, kalau misalkan dari hasil yang kita lakukan PCR, dari hasil desain primer, kita coba lakukan PCR, itu hasilnya kira-kira sampai 408 sampai 481 base pair. Seperti itu kan. Nah, pertanyaannya adalah, di dalam hasil gel elektroforesis ini, di manakah posisinya? Nah, gampang sekali. Jadi di sini kan sudah ada base pair-nya dari mulai 100 sampai 10.000 base pair. Artinya di sini hasil PCR-nya itu diperkirakan antara 408 sampai 481 base pair tergantung dari primer yang kita buat. Artinya berarti range-nya itu adalah, kalau berdasarkan dari DNA marker, di antara 250 dan 500 base pair ini, gitu ya. Otomatis karena dia mendekati ke arah 500, jadi band PCR yang didapatkan jika nantinya berhasil adalah berada di posisi ini. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan hasil dari band PCR yang positif
gitu ya. Nah, namun biasanya kalau misalkan dari hasil PCR, tidak hanya band-band hasil PCR yang kita inginkan saja yang didapatkan. Terkadang ada juga misalkan di bagian bawahnya, di sini terdapat band PCR, gitu kan ya, di bawah sekali, sangat-sangatlah terang. Nah, inilah terjadi karena adanya primer dimer. Artinya, reaksi PCR tersebut berlangsung hanya dari primernya saja gitu ya. Jadi sesama primer antara forward primer dan reverse primer, dia saling menempel. Oke, dia saling menempel antara satu sama yang lain sehingga dia membentuk suatu DNA yang diperbanyak juga gitu kan ya. Nah, namun karena yang namanya primer itu ukurannya sangat kecil, biasanya 20 sampai 30 base pair, oleh karena itu dia posisinya itu berada di bawah. Seperti itu ya. Sedangkan ini kebetulan hasil dari analisisnya itu adalah di 400 sampai 481 base pair. Berarti dia posisinya di tengah-tengah. Kalau misalkan dia semakin besar jumlah dari sequence-nya, maka band-nya tersebut akan berada di atas. Oke? Akan berada di atas. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin dari hasil PCR itu ada multiple band, gitu ya. Ada multiple band, apakah bisa? Jawabannya bisa, gitu kan ya. Jadi, tergantung dari primernya. Sebagai contoh, misalkan, ini saya hapuskan dulu. Sebagai contoh, misalnya kita untuk melakukan PCR itu didapatkan band di 481 base pair, gitu kan ya. Kemudian didapatkan lagi di bagian bawah. Oke. Kemudian ternyata dapat lagi di sini. Nggak taunya dapat lagi di sini. Nggak taunya nggak dapat lagi di sini, gitu kan ya. Kenapa terjadi semacam multiple band seperti ini, gitu ya? Itu bisa diakibatkan karena primernya yang dibuat itu tidak spesifik. Oleh karena itu, dia bisa menempel pada DNA template yang sangat-sangatlah banyak, gitu ya. Sehingga didapatkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 band, gitu ya. Oleh karena itu dalam desain primer, kita juga harus memperhatikan tingkat spesifik dari si primer tersebut ke dalam DNA template-nya juga. Seperti itu. Oke, sekian dulu penjelasan dari analisis PCR dengan menggunakan gel elektroforesis kali ini. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di seri Yuk Belajar Rekayasa Genetika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.